Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Ramadini, NPM 18030210004 akan menjelaskan tentang standar isi pada SMP dan SMA berdasarkan Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Next. Menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016 pasal 1, standar isi untuk pendidikan dasar dan menengah yang selanjutnya disebut standar isi terdiri dari tingkat kompetensi dan kompetensi inti, sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, kompetensi inti meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kemudian ada ruang lingkup materi yang spesifik untuk setiap mata pelajaran dirumuskan berdasarkan tingkat kompetensi dan kompetensi inti untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Nah, di sini ada kompetensi inti pada tingkat kelas 7 sampai 9 SMP, MTS, SMPLB atau paket B. Kompetensi intinya sesuai pada standar isi yaitu ada spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan, yang mana deskripsi kompetensinya tertera pada layar. Untuk selanjutnya ada kompetensi inti pada kelas 10 sampai kelas 12 SMA, MA, SMALB, paket C, atau SMK maupun MAK. Di sini juga ada spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Tetapi yang membedakan antara jenjang SMA dan juga SMP yaitu di SMA deskripsi kompetensinya lebih meluas. Contohnya pada sikap sosial, di SMA itu sudah sampai kawasan internasional, tetapi pada kawasan SMP hanya batas di kawasan regional. Selanjutnya ada muatan matematika pada SMP, SMA menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Yang pertama, tingkat kompetensinya ada kelas 7 sampai 9, yang mana ini adalah jenjang SMP atau MTS atau paket B. Di sini kompetensinya tertera pada layar, yang mana ada ruang lingkup materinya yaitu bilangan rasional, aljabar atau pengenalan aljabar, kemudian ada geometri termasuk transformasi, ada statistika dan peluang, dan kemudian ada himpunan. Selanjutnya masih sama dengan kompetensi yang tadi dan ruang lingkup materinya yang tadi. Nah, untuk yang ini ruang lingkup materinya ada aljabar, geometri. Geometri di sini termasuk bangun tidak beraturan. Lebih spesifik lagi, kemudian ada statistika dan peluang yang termasuk metode statistik sederhana. Kompetensinya tertera pada layar. Kompetensi di sini pula masih masuk ke ruang lingkup materi yang tadi. Nah, yang selanjutnya ada tingkat kompetensi pada kelas 10 sampai kelas 12, yang mana ini adalah tingkat atau jenjang pada SMA maupun SMK. Di sini kompetensinya tertera pada layar, yang mana ada ruang lingkup materinya, bilangan real, aljabar, geometri dan transformasi, dasar-dasar trigonometri, limit fungsi aljabar, matriks, kombinatorika, statistika dan peluang, turunan fungsi aljabar, dan program linier. Bisa kita lihat bahwa ruang lingkup materi pada SMA lebih banyak dan lebih meluas daripada tingkat SMP. Ini pun masih kompetensi pada ruang lingkup materi yang tadi. Nah, yang selanjutnya ada ruang lingkup materi, bilangan real, aljabar, geometri ruang, bunga majemuk, angsuran, dan anuitas. Masih dalam ruang lingkup materi yang sama seperti sebelumnya, yaitu ada pertumbuhan dan peluruhan, matriks dan vektor, induksi matematika, integral, dan logika. Nah, ruang lingkup materi ini masih tergabung dengan ruang lingkup materi yang sebelumnya pula. Nah, kemudian yang selanjutnya
ada ruang lingkup materi yang sama juga, tetapi lebih menyeluruh, lebih meluas dan juga lebih spesifik. Ada bilangan real, aljabar, geometri ruang, bunga majemuk, angsuran, dan anuitas. Nah, yang selanjutnya ada muatan matematika untuk kelompok peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam pada SMA, MA, SMALB, atau paket C, menurut Permendikbud nomor 21 tahun 2016. Di sini tingkat kompetensinya yaitu untuk kelas 10 sampai kelas 12, yang mana ini tingkat atau jenjang SMA pada kelompok peminatan. Di sini ada ruang lingkup materinya, ada bilangan real, eksponensial, logaritma, dan pertidaksamaannya, ada aljabar, kemudian geometri dan transformasi, fungsi dan persamaan, trigonometri, limit fungsi aljabar, dan juga matriks. Masih dalam ruang lingkup materi yang sama seperti sebelumnya, yaitu ada pula kombinatorika, statistika dan peluang, turunan fungsi aljabar, program linier, dan irisan kerucut. Kita lihat di sini bahwa ruang lingkup materinya jauh lebih banyak daripada ruang lingkup materi pada SMA yang sebelumnya, pada kurikulum 2013 bukan peminatan. Kompetensi-kompetensinya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya ada ruang lingkup materinya, yaitu bunga majemuk, angsuran dan anuitas, pertumbuhan, dan juga peluruhan. Kemudian ada juga matriks dan vektor, induksi matematika, integral dan teknik atau substitusi dan parsial, kemudian ada logika dan penyimpulan. Nah, kalau kita lihat di ruang lingkup materi yang SMA yang sebelumnya yang bukan peminatan, itu hanya sebatas logika saja, tidak ada penyimpulannya. Sedangkan yang di peminatan itu ada penyimpulannya. Ini untuk kompetensinya bisa dilihat pada layar. Sekian materi dari saya untuk standar isi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nama saya Anissa Gina Mufidah, NPM 18130211011. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait pemetaan KIKD untuk SMP atau MTS kurikulum 2013. Jadi, berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 bab 2 pasal 2, yaitu kompetensi inti pada kurikulum 2013, merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap tingkatan kelas. Sedangkan kompetensi dasar merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, selanjutnya tujuan kurikulum itu mencakup 4 kompetensi. Yang pertama ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, untuk uraian 4 kompetensi ini nanti akan dijelaskan sesuai tingkatan kelas. Kemudian, dalam mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu uraian berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan materi. Jadi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan keterkaitan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Nah, sebelum kita masuk uraian dalam tingkatan kelas, kita akan menguraikan secara umum dahulu. Nah, untuk sikap spiritual, kompetensi dasar siswa yang diharapkan yaitu siswa dapat menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian, kalau dalam sikap sosial, diharapkan siswa mampu menghargai dan menghayati perilaku jujur,
disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun lingkungan alam sekitar. Kemudian kalau dalam pengetahuan, diharapkan siswa mampu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena yang terjadi di depan mata. Kemudian kalau untuk keterampilan, diharapkan siswa dapat menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam ranah konkret maupun ranah abstrak sesuai yang dipelajari di sekolah maupun sumber lain. Nah, sekarang kita mulai masuk ke kompetensi dasar untuk kelas 7. Tabel ini menunjukkan gambaran umum kompetensi inti dan kompetensi dasar, maksudnya kompetensi inti dalam lingkup pengetahuan dan keterampilan ya. Ini isinya sama seperti yang tadi sebelum ini, yaitu sudah saya sebutkan. Nah, untuk kelas 7, sebelumnya jadi di SMP ini, materi matematika itu umumnya ada 4 materi terbaginya ya kan. Jadi ada bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, serta statistika dan peluang. Nah, untuk kelas 7 ini, kompetensi dasar yang pertama itu terkait topik bilangan bulat dan pecahan. Nah, kita dapat lihat untuk kompetensi dasar pengetahuan di 3.1, yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat, positif maupun negatif, dan pecahan, yaitu ada pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Sedangkan untuk kompetensi dasar keterampilannya, diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Macam-macam pecahan tadi ya. Nah, selain topik bilangan bulat dan pecahan, itu tuh masih ada topik bilangan yang lainnya, seperti ini operasi dan sifat-sifat. Kemudian kalau dalam materi aljabar, itu ada topik himpunan, ada topik bentuk aljabar, ada topik persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, ada topik perbandingan, dan ada topik aritmetika sosial, itu untuk aljabar. Nah, topik aljabar ini untuk kompetensi dasarnya hampir sama seperti kompetensi dasar bilangan tadi. Jadi, kompetensi dasar untuk pengetahuan siswa itu diharapkan mampu menjelaskan dan menganalisis gitu-gitu aja, dan beberapa menghubungkan dengan masalah kontekstual. Sementara hampir di setiap topik materi, kalau untuk kompetensi dasar keterampilan, siswa baru akan dituntut untuk menyelesaikan masalah kontekstual sesuai dengan topik pembelajarannya. Nah, ini ya topik pembelajaran kelas 7. Untuk materi geometri dan pengukuran, itu ada topik garis dan sudut, bangun datar. Sementara untuk statistika dan peluang, itu kelas 7 belajar tentang penyajian data. Jadi, menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Cara penyajian data kan ada macam-macam ya, bisa dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, maupun diagram lingkaran. Nah, di situ siswa harus bisa menguasai semuanya. Kemudian kita akan beralih ke tingkatan kelas 8. Nah, ini kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan secara umum masih sama seperti yang kelas 7 tadi. Kita langsung membahas ke materinya aja. Di sini masih sama, ada 4 materi, yaitu bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, dan serta statistika dan peluang. Nah, di sini untuk bilangan,
kelas 8 itu pertama membahas pola bilangan, yaitu untuk KD 3.1-nya dalam lingkup pengetahuan, yaitu diharapkan siswa membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Sementara untuk kompetensi dasar dalam lingkup keterampilan, diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Kemudian untuk materi aljabar, di sini ada topik koordinat kartesius, relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, kemudian ada sistem persamaan linear dua variabel. Nah, dalam materi aljabar ini kompetensi dasar dalam pengetahuan itu tidak jauh-jauh ya dari kompetensi dasar pengetahuan yang lain, yaitu masih siswa diminta untuk menjelaskan. Sementara kompetensi dasar keterampilannya masih menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan topik-topik tersebut. Kemudian untuk geometri dan pengukuran, itu ada topik teorema Pitagoras. Nah, di sini perhatikan bahwa dalam kompetensi dasar pengetahuan, siswa tidak hanya dituntut untuk mampu menggunakan teorema Pitagoras saja, namun di sini siswa juga harus dapat membuktikan teorema Pitagoras ya. Sini agak sedikit berbeda yang untuk teorema Pitagoras. Kemudian kalau untuk kompetensi dasar keterampilan masih hampir sama dengan yang lain. Nah, ini untuk topik kedua geometri dan pengukuran ada lingkaran. Di sini siswa diharapkan mampu menjelaskan sudut pusat, sudut keliling, dan unsur-unsur lingkaran lainnya, dan juga menjelaskan terkait garis singgung persekutuan luar maupun persekutuan dalam dua lingkaran. Untuk keterampilannya masih sama, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan unsur-unsur lingkaran maupun garis singgung persekutuan luar dan persekutuan dalam dua lingkaran. Kemudian topik selanjutnya masih dalam geometri dan pengukuran, itu ada bangun ruang sisi datar. Itu di sini siswa diharapkan membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Ya kan? Di sini kelas 8 masih belajarnya bangun ruang untuk sisi yang datar. Kemudian kompetensi dasar keterampilan sama, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar. Untuk statistika dan peluang di sini ada dua topik, yaitu statistika dan peluang. Nah, di sini kompetensi dasar pengetahuan statistika di sini bukan hanya menjelaskan ya, tapi siswa diharapkan mampu menganalisis berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan yang lainnya. Kemudian untuk keterampilannya, siswa diharapkan menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai rata-rata, median, dan topik statistika lainnya. Nah, untuk peluang di sini hampir sama seperti yang lainnya. Untuk kompetensi dasar pengetahuan dia hanya meminta menjelaskan. Untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu menyelesaikan masalah kontekstual. Kemudian untuk tingkatan kelas 9 masih sama juga kompetensi inti pengetahuan dan keterampilan dalam lingkup umum. Langsung ke pembagian berdasarkan materi. Jadi kelas 9 ini tidak ada materi statistika dan peluang. Jadi statistika dan peluang adanya hanya di materi kelas 7 dan 8. Jadi kelas 9 hanya ada bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran. Nah, untuk topik pertama, itu bilangan, ada bilangan berpangkat dan bentuk akar. Kemudian untuk aljabar, itu ada persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat. Nah, dalam fungsi kuadrat, untuk kompetensi dasar pengetahuannya, di sini masih menjelaskan ya menggunakan tabel, persamaan maupun grafik. Nah, tapi untuk kompetensi dasar keterampilannya, di sini siswa diharapkan mampu menyajikan kembali menggunakan tabel, persamaan, dan grafik, dan menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, untuk geometri dan pengukuran, topik-topiknya ada transformasi, yaitu menjelaskan transformasi geometri yang ada refleksi, translasi, dan yang lainnya. Untuk kompetensi dasar keterampilan, menyelesaikan masalah kontekstual juga. Kemudian topik selanjutnya
yaitu ada kesebangunan dan kekongruenan, dan bangun ruang sisi lengkung. Kalau dalam kelas 8 tadi baru belajar bangun ruang sisi datar, nah di sini kelas 9 belajarnya bangun ruang sisi lengkung, yaitu ada tabung, kerucut, dan bola. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, nama saya Kinten Wanda Aulia, NPM 181302122 akan mempresentasikan tentang pemetaan KIKD SMA-MA Kurikulum 2013. Dengan materi yang pertama, rumusan kompetensi inti. Yang pertama ada sikap spiritual, yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Selanjutnya ada sikap sosial, yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, kedua kompetensi tersebut dicapai melalui pembelajaran tidak langsung atau indirect learning, yaitu keteladanan, pembiasaan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik. Untuk kompetensi inti yang ketiga, yaitu kompetensi inti pengetahuan. Nah, yang pengetahuan ini ada memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya, tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban, terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi inti yang keempat yaitu tentang keterampilan, mengolah, menalar, menyaji, dan menyaji dalam ranah konkret, ranah abstrak, terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Nah, sekarang kita masuk ke kompetensi dasar kelas 10. Yang pertama, di KD 3.1 itu disebutkan menginterpretasikan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linier aljabar lainnya. Sedangkan yang di 4.1 di situ dijelaskan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan mutlak dari bentuk linier satu variabel. Nah, dari kedua KD ini, dari 3.1 dan 3.4, perlu digarisbawahi bahwa yang untuk kompetensi dasar 3 titik itu merupakan bagian dari kompetensi inti pengetahuan, sedangkan untuk 4.1 merupakan bagian dari kompetensi inti keterampilan. Nah, selanjutnya, dari kedua kompetensi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa seluruh siswa diminta untuk selalu di awal pembelajaran untuk menjelaskan atau menginterpretasikan apa yang akan dipelajarinya saat itu, baru bisa kemudian untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan materi yang dipelajarinya tadi. Seperti itu. Lalu kemudian untuk materi selanjutnya yang dijelaskan pada kelas 10 ini, ada menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional, lalu ada menyusun sistem persamaan linear 3 variabel, lalu ada menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan 2 variabel. Yang selanjutnya ada juga tentang konsep fungsi, operasi komposisi dan fungsi operasi inverse, rasio trigonometri, dan selanjutnya aturan sinus kosinus dan fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan. Nah, dari tadi yang kita amati, di situ di bagian 3 titik ya, kompetensi dasarnya kebanyakan menggunakan menjelaskan atau menggeneralisasi dan mendeskripsi. Nah, di situ ada perbedaan dengan materi dari SMP ya, karena di SMP hanya di kompetensi inti pengetahuannya, kebanyakan dia untuk kompetensi dasarnya pengetahuannya itu menjelaskan. Selanjutnya,
Untuk yang kelas 11, kompetensi intinya masih sama dengan seperti kelas 10. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama ada menjelaskan metode pembuktian, pernyataan matematis berupa barisan, ketidaksamaan keterbagian dengan induksi matematika. Nah, selanjutnya ada menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan keterbagian. Nah, untuk yang KD keduanya ada program linear dua variabel, lalu ada matriks dan kesamaan matriks, lalu ada sifat-sifat determinan inverse matriks, lalu selanjutnya ada transformasi dan komposisi transformasi, ada aritmetika, dan ada fungsi aljabar. Nah, di kelas 11 ini, dia mempelajari tentang sifat-sifat turunan fungsi aljabar, dan juga yang terakhir ada pembelajaran tentang keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, lalu ada mendeskripsikan integral tak tentu. Nah, untuk di kelas 11 ini, kebanyakan kita akan melihat kata kerja menganalisis dan mendeskripsikan. Nah, di sini lebih dilihat lagi bahwa pengembangan pengetahuan siswa diminta untuk lebih kompleks lagi, untuk cara berpikir siswa akan lebih kompleks lagi. Maaf. Selanjutnya, untuk kelas 12, kompetensi intinya masih sama dengan seperti kelas 10 dan kelas 11. Untuk kompetensi dasarnya, yang pertama ada mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik garis, dan titik ke bidang. Selanjutnya untuk yang 4.1 itu menentukan jarak dalam ruang. Untuk 3.2 menentukan dan menganalisis ukuran, pemusatan, dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel deskripsi, frekuensi, dan histogram. Lalu ada aturan pencacahan, menentukan peluang kejadian majemuk. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Nurul Aini, NPM 18130211005, akan menjelaskan mengenai pengembangan indikator. Pengertian dari indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap atau afektif, pengetahuan atau kognitif, dan keterampilan atau psikomotor dari peserta didik. Dikutip dari NUR 2019. Trianto dalam NUR menyatakan bahwa indikator pencapaian kompetensi atau IPK adalah cerminan pencapaian kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik setelah mereka melakukan kegiatan pembelajaran. Perumusan indikator harus mencakup kompetensi yang terkandung di dalam kompetensi dasar. Karena indikator pencapaian kompetensi tidak tersedia dalam standar isi, maka pendidik harus menyusun sendiri indikator pencapaian kompetensinya. Nah, untuk menyusun IPK atau indikator pencapaian kompetensi, perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain yakni yang pertama, yakni secara spesifik dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian hasil belajar. Nah, agar mampu dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian hasil belajar dari peserta didik, ada beberapa kriteria yang harus terpenuhi dari IPK, yakni yang pertama, sesuai tingkat perkembangan berpikir siswa. Tentu berbeda perkembangan berpikir siswa antara SD, SMP, dan siswa SMA. Nah, yang kedua, yakni berkaitan dengan kompetensi dasar. Artinya, sebelum pendidik menyusun IPK, itu harus menganalisis terlebih dahulu kompetensi dasar apa yang akan dicapai. Yang ketiga, yaitu memperhatikan aspek manfaat dalam kehidupan sehari-hari atau life skill. Artinya, pendidik itu tidak hanya terfokus pada pencapaian di dalam kelas, tapi juga dibarengi pencapaian kemampuan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari atau life skill. Yang keempat, harus dapat menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik secara utuh. Secara utuh di sini yakni mencakup afektif atau sikap, kognitif pengetahuannya, dan psikomotor atau keterampilannya. Yang kelima, memperhatikan sumber-sumber belajar yang relevan.
Yang keenam, memperhatikan konstekstual dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Artinya IPK atau indikator pencapaian kompetensi harus dibarengi dengan memperhatikan konstekstual masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari dari peserta didik. Itu dapat diukur atau dikuantifikasikan atau diamati. Yang kedelapan, menggunakan kata kerja operasional yang akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kata kerja operasional berdasarkan taksonomi Bloom. Di sini kami menggunakan taksonomi Bloom yang telah direvisi. Taksonomi sendiri ialah klasifikasi atau pengelompokan benda menurut ciri-ciri tertentu. Taksonomi dalam bidang pendidikan digunakan untuk klasifikasi tujuan instruksional. Ada yang menamakan tujuan pembelajaran atau sasaran pembelajaran. Nah, digolongkan dalam 3 ranah, yakni ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif berkaitan dengan tujuan belajar yang berorientasi pada kemampuan berpikir. Dalam taksonomi Bloom yang telah direvisi, itu mencakup 6 bagian, yakni mengingat atau remember, memahami atau understand, mengaplikasikan atau apply, menganalisis atau analyze, mengevaluasi atau evaluate, dan mencipta atau create. Yang kedua, yakni ranah afektif. Ranah afektif berhubungan dengan perasaan, emosi, sistem nilai, dan sikap. Dibagi menjadi 5 bagian, yakni menerima, merespon, menghargai, mengorganisasikan, mengkarakterisasi menurut nilai. Yang ketiga, yakni psikomotorik. Nah, psikomotorik ranah yang ketiga ini berorientasi pada keterampilan motorik atau penggunaan otot kerangka, yang meliputi 5 bagian, yakni meniru, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Poin kedua yang harus diperhatikan oleh pendidik dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi, yakni perlu memperhatikan tingkat perilaku berpikir yang menjadi tuntutan kompetensi dasar atau KD. Sebagai contoh, bila yang diminta dalam tingkat berpikir kompetensi menganalisis, maka indikator pencapaian kompetensi juga harus menunjukkan minimal pada tingkat berpikir yang sama, yaitu kompetensi analisis seperti menganalisis, menyeleksi, mengedit, menyimpulkan, dan lain-lain. Atau pada tingkatan berpikir yang lebih tinggi, yakni menyintesis dan mengevaluasi. Sehingga cerminan ketercapaian kompetensi dasar dapat terpenuhi. Fungsi indikator. Fungsi indikator yakni pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar, dan pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil. Selanjutnya, mekanisme pengembangan indikator. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Pendidik harus mampu mengklasifikasikan tingkat kompetensi mana yang diminta dari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Misalkan aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik. Yang kedua, yakni menganalisis karakteristik mata pelajaran peserta didik dan sekolah. Nah, guru harus melakukan kajian mendalam mengenai karakteristik mata pelajaran sebagai acuan pengembangan indikator. Nah, peserta didik juga memiliki keragaman dalam intelijensi dan gaya belajar. Oleh karena itu, indikator selayaknya mampu mengatasi keragaman tersebut. Nah, selanjutnya juga karakteristik sekolah dan daerah menjadi acuan dalam pengembangan indikator, karena target pencapaian sekolah tidak sama. Sekolah kategori tertentu yang melebihi standar minimal dapat mengembangkan indikator yang lebih tinggi. Yang ketiga, yakni menganalisis kebutuhan dan potensi. Penyelenggaraan pendidikan seharusnya dapat melayani kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Indikator juga harus dikembangkan guna mendorong peningkatan mutu sekolah di masa yang akan datang, sehingga diperlukan informasi hasil analisis potensi sekolah yang berguna untuk mengembangkan kurikulum melalui pengembangan indikator. Yang keempat, yakni merumuskan indikator. Pada poin pertama, setiap kompetensi dasar dikembangkan sekurang-kurangnya menjadi 3 indikator. Seperti contoh, materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku kelas 10, yakni kompetensi dasarnya
3.14 memahami konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku melalui penyelidikan dan diskusi antar hubungan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dalam beberapa segitiga siku-siku sebangun. Nah, dari poin kompetensi dasar 3.14 ini dengan kata-kata memahami, nah indikator pencapaian kompetensinya kita bisa dengan kata-kata dengan menggunakan kata yang lebih operasional, seperti menemukan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, terus bisa juga menjelaskan pengertian perbandingan trigonometri, dan juga bisa menganalisis hubungan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, dan lain sebagainya. Yang kedua, yakni keseluruhan indikator memenuhi tuntutan kompetensi yang tertuang dalam kata kerja yang digunakan dalam SK dan KD. Indikator harus mencapai tingkat kompetensi minimal KD dan dapat dikembangkan melebihi kompetensi minimal sesuai dengan potensi dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, yakni indikator yang dikembangkan harus menggambarkan hierarki kompetensi. Yang keempat, yakni rumusan indikator sekurang-kurangnya mencakup dua aspek, yaitu tingkat kompetensi dan materi pembelajaran. Yang kelima, indikator harus dapat mengakomodir karakteristik mata pelajaran sehingga menggunakan kata kerja operasional yang sesuai. Yang keenam, rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mengembangkan indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi. Indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur dibandingkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembar pengamatan, dan atau penilaian hasil karya atau produk, termasuk penilaian diri. Manfaat indikator. Yang pertama, guru dalam mengembangkan kisi-kisi penilaian yang dilakukan melalui tes. Siswa dapat melakukan self-assessment untuk mengukur kemampuan diri sebelum mengikuti penilaian sesungguhnya. Pembimbing sekolah dalam memantau dan mengevaluasi keterlaksanaan pembelajaran penilaian di kelas. Orang tua dan masyarakat dalam upaya mendorong pencapaian kompetensi siswa lebih maksimal. Selanjutnya yakni silabus. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016, silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Menurut kurikulum 2013, berdasarkan standar isi, silabus dikembangkan sebagai rancangan belajar untuk satu tema. Dalam silabus, terancang seluruh kompetensi dasar untuk tema atau mata pelajaran di kelas tersebut. Silabus juga merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Manfaat dari silabus. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran lebih lanjut, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, yakni ilmiah. Ilmiah diartikan sebagai keseluruhan materi dan kegiatan menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang selanjutnya yakni relevan, artinya cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yakni yang selanjutnya sistematis. Sistematis diartikan sebagai komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yakni yang selanjutnya konsisten. Adanya hubungan yang konsisten diartikan ajek, taat, asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Selanjutnya yakni memadai, cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Selanjutnya yakni aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar,
Sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Selanjutnya yakni fleksibel. Fleksibel diartikan sebagai keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Selanjutnya yakni menyeluruh, diartikan sebagai komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, yakni ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Selanjutnya yakni isi dari silabus. Isi silabus terdiri dari identitas mata pelajaran, identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan yang ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yakni pembelajaran. Pembelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya yakni penilaian. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar. Selanjutnya yakni alokasi waktu. Alokasi waktu disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Nah, penyusunan silabus itu memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Selanjutnya yakni sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Baik, selanjutnya yakni langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama, mengisi identitas silabus. Mengisi identitas silabus seperti yang dijelaskan di atas yakni identitas sekolah, identitas pelajaran, seperti itu. Yang kedua, yakni mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan. Lalu, untuk kompetensi dasar sendiri merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai standar kompetensi mata pelajaran tertentu. Jadi ini harus menjadi dasar dalam penyusunan silabus, harus dikaji terlebih dahulu standar kompetensi dan kompetensi dasar pada pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang ketiga, yakni mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Nah, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran ini perlu mempertimbangkan yang pertama, relevansi materi pokok dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar, lalu tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual dari peserta didik. Ya, selanjutnya ini adalah kedalaman dan keluasan materi. Lalu, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Nah, mengembangkan kegiatan pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar pendidik, antar peserta didik, antar peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai kompetensi dasar yang diharapkan. Yang kelima, yakni merumuskan indikator. Nah, setelah sesuai dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa indikator ini disusun langsung atau disusun langsung oleh atau dibuat langsung oleh pendidik dalam rangka mencapai kompetensi yang telah ditetapkan oleh kompetensi dasar, begitu. Terus dengan kriteria yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang keenam yakni penilaian. Nah, untuk penilaian sendiri itu mengacu pada indikator yang telah disusun sebelumnya. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu. Alokasi waktu adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk ketercapaian suatu kompetensi dasar tertentu dengan mempertimbangkan yang pertama, minggu efektif per semester, alokasi waktu mata pelajaran, dan jumlah kompetensi per semester. Lalu selanjutnya yakni menentukan sumber belajar. Nah, sumber belajar merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam kegiatan pembelajaran yang dapat berupa buku teks, terus media cetak, media elektronik, ataupun narasumber, lingkungan sekitar, dan sebagainya. Lalu, proses penyusunan silabus. Yang pertama, yakni perencanaan. Nah, perencanaan ini ada tim khusus yang ditugaskan untuk menyusun silabus terlebih dahulu untuk
mengumpulkan informasi dan mempersiapkan kepustakaan atau referensi yang sesuai untuk mengembangkan silabus. Nah, ini bisa memanfaatkan perangkat teknologi dan informasi seperti multimedia internet. Yang kedua, yakni pelaksanaan. Dalam melaksanakan penyusunan silabus, penyusun silabus perlu memahami semua perangkat yang berhubungan dengan penyusunan silabus, seperti standar isi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang bersangkutan dan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, yakni perbaikan. Buram silabus perlu dikaji ulang sebelum digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Pengkajian dapat melibatkan para spesialis kurikulum, ahli mata pelajaran, ahli didaktik metodik, ahli penilaian, psikolog, guru atau instruktur, kepala sekolah, pengawas, staf profesional, dinas pendidikan, perwakilan orang tua siswa, dan siswa itu sendiri. Lalu yang keempat, pemantapan. Nah, pemantapan ini masuk dari pengkajian ulang, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki buram awal. Apabila telah memenuhi kriteria rancangan silabus, dapat segera disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Yang kelima, yakni penilaian silabus. Penilaian pelaksanaan silabus perlu dilakukan secara berkala dengan menggunakan model-model penilaian kurikulum.